Patologi klinis untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Patologi klinis adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada analisis laboratorium untuk membantu diagnosis, pemantauan, dan pengelolaan penyakit. Ini melibatkan berbagai bidang seperti hematologi, mikrobiologi, imunologi, biokimia klinis, dan patologi molekuler. Dalam semester 7, mahasiswa mempelajari bagaimana menggunakan data laboratorium untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. 1. Konsep dasar patologi klinis. Peran patologi klinis dalam kedokteran, diagnosis. Membantu memastikan penyebab penyakit melalui pemeriksaan laboratorium, contoh, anemia, infeksi, diabetes. Monitoring, memantau perjalanan penyakit, misalnya, kanker, atau efek pengobatan, contoh. Terapi antikoagulan, prognosis, memberikan gambaran tentang keparahan atau prediksi perkembangan penyakit berdasarkan hasil laboratorium. B. Bidang utama dalam patologi klinis, hematologi. Studi darah dan gangguan terkait, contoh, anemia, leukemia. Mikrobiologi, identifikasi mikroorganisme penyebab infeksi. Biokimia klinis, analisis metabolisme tubuh melalui pemeriksaan darah, urin, atau cairan tubuh lainnya. Imunologi klinis, pemeriksaan gangguan imun, contoh, penyakit autoimun, alergi. Patologi molekuler, analisis DNA-RNA untuk mendeteksi mutasi genetik atau infeksi virus. 2. Pemeriksaan laboratorium yang dipelajari. Pemeriksaan hematologi, hitung darah lengkap, complete blood count, CBC. Parameter, hemoglobin, Hb. Mengukur kadar Hb dalam darah untuk mendeteksi anemia. Hematokrit, H. Persentase volume sel darah merah dalam darah. Leukosit, jumlah sel darah putih, meningkat pada infeksi atau leukemia. Trombosit, jumlah platelet untuk fungsi pembekuan darah. Interpretasi, anemia defisiensi besi, Hb rendah, MCV rendah, ferritin rendah. Leukositosis, peningkatan leukosit, infeksi, inflamasi. Apusan darah tepi, melihat morfologi sel darah, misalnya, sel sabit pada anemia, sel sabit, sel blast pada leukemia. Tes koagulasi, prothrombin time, PT, dan activated partial thromboplastin time, APTT. Menilai fungsi jalur koagulasi untuk mendeteksi gangguan seperti hemofilia atau DIC. B. Pemeriksaan mikrobiologi. Kultur dan sensitivitas, kultur darah, urin, sputum, atau cairan tubuh lainnya untuk mengidentifikasi patogen. Uji sensitivitas antibiotik untuk menentukan terapi yang efektif. Gram staining,
mengidentifikasi bakteri gram positif atau gram negatif untuk diagnosis awal infeksi bakteri. Tes cepat, tes antigen atau PCR untuk deteksi infeksi spesifik, contoh, malaria, dengue, TB. C. Pemeriksaan biokimia klinis, fungsi ginjal, parameter, ureum, kreatinin, mendeteksi gangguan ginjal. GFR, glomerular filtration rate, mengukur fungsi filtrasi ginjal. Interpretasi, kreatinin tinggi, gagal ginjal akut atau kronis. Fungsi hati, parameter, SGOT SGPT, penanda kerusakan hati. Bilirubin, menilai fungsi ekskresi hati, misalnya, ikterus. Interpretasi, SGOT SGPT tinggi, hepatitis. Kerusakan hati alkoholik, profil lipid, parameter, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida. Interpretasi, dislipidemia, kolesterol LDL tinggi, sebagai faktor risiko penyakit kardiovaskular. Fungsi metabolisme, glukosa darah, mendiagnosis diabetes, misalnya, gula darah puasa lebih besar dari 126 mg, del. HbA1c, memantau kontrol glukosa jangka panjang. D. Pemeriksaan imunologi, tes autoantibody. ANA, antinuklear antibody. Deteksi penyakit autoimun seperti lupus. RF, rheumatoid factor. Diagnosis rheumatoid arthritis. Uji alergi, IG total atau spesifik untuk alergen tertentu. Tes imunologi khusus, ELISA atau Western blot, untuk mendeteksi HIV atau hepatitis. E. Patologi molekuler, PCR, polymerase chain reaction. Deteksi DNA RNA mikroorganisme, contoh, TB, HPV, COVID-19. Next Generation Sequencing, NGS. Deteksi mutasi genetik untuk kanker atau penyakit genetik. 3. Aplikasi klinis hasil laboratorium, A. Penyakit infeksi, dengue hemoragik fever, DHF. Trombosit menurun, hematokrit meningkat. Infeksi bakteri, leukositosis dengan peningkatan neutrofil. Infeksi virus, leukopenia dengan peningkatan limfosit. B. Penyakit metabolik, diabetes mellitus. Glukosa darah puasa lebih besar dari 126 mg, del. HbA1c lebih besar dari 6,5%. Dislipidemia, kolesterol LDL tinggi, trigliserida tinggi. C. Penyakit autoimun, lupus eritematosus sistemik, ANA positif, penurunan komplement C3, C4. Rheumatoid arthritis, RF positif, peningkatan CRP dan laju endap darah, LED.
D. Penyakit hematologi, anemia defisiensi besi, Hb rendah, ferritin rendah, MCV rendah. Leukemia, sel belas pada apusan darah tepi, leukositosis. 4. Kompetensi mahasiswa dalam patologi klinis. Pada akhir semester 7, mahasiswa diharapkan mampu memahami indikasi pemeriksaan laboratorium sesuai kondisi pasien, menginterpretasi hasil laboratorium sederhana, mengintegrasikan hasil laboratorium ke dalam diagnosis dan pengelolaan pasien, berkomunikasi dengan laboratorium klinik untuk permintaan pemeriksaan khusus. 5. Praktik dan simulasi, studi kasus, menganalisis hasil lab untuk pasien dengan anemia, membuat interpretasi hasil kultur darah pada pasien sepsis. B. Diskusi kasus, mengintegrasikan hasil hematologi, biokimia, dan mikrobiologi dalam kasus infeksi kompleks. C. Kunjungan ke laboratorium klinik, observasi prosedur pemeriksaan darah, urin, dan kultur mikrobiologi. Patologi klinis merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan medis berbasis bukti. Mahasiswa dilatih untuk menghubungkan hasil laboratorium dengan kondisi pasien secara komprehensif.